Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Irham, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis algoritma sorting. Di sini nama-nama kelompok saya yaitu ada Rizky, ada Said, yaitu saya sendiri, dan ada Rafli, dan ada Asa, Rika, dan Refrando. Baik, kita langsung aja ke materinya. Pendahuluan. Oke, penjualan ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 3 algoritma pengurutan yang umum digunakan. 1. Bubble sort. 2. Selection sort. Dan 3. Merge sort. Ketiganya memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengurut data. Dengan perbedaan utama terletak pada efisien waktu dan penggunaan memori. Bubble sort dan selection sort lebih sederhana namun kurang efisien untuk data besar. Sementara merge sort menawarkan pengurutan yang lebih cepat dan efisien, cocok untuk data set besar. Kami akan membahas bagaimana masing-masing algoritma bekerja dan kelebihan serta kekurangannya. Baik, slide selanjutnya dijelaskan oleh Rizky. Oke, baik. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang bubble sort, selection sort, dan merge sort. Yang pertama itu ada bubble sort, yang dimana bubble sort ini adalah membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan secara berulang hingga terurut. Dan yang kedua itu ada selection sort. Pada selection sort ini ia mencari elemen terkecil dan menukar dengan elemen pertama, lalu mengulang untuk elemen berikutnya. Dan yang ketiga ini ada merge sort. Merge sort ini sendiri membagi data, mengurutkan bagian-bagian, lalu menggabungkannya kembali. Nah, baik, selanjutnya saya memasuki pembahasan ke flowchart bubble sort, yang dimana kita mulai terlebih dahulu. Setelah masuk ke mulai, kita lanjut ke input array dan size. Setelah memasukkan input, kita lanjut ke proses i sama dengan 0. Setelah memasuki proses fungsi belah ketupat, yang dimana i kurang dari n kurang 1. Jika tidak, maka program selesai, dan jika ya, maka lanjut ke j sama dengan 0, dan j kurang dari n kurang i kurang 1. Selanjutnya memasuki proses yang dimana array j lebih dari array j plus 1. Jika tidak, lanjutkan, dan jika ya, maka masuk ke proses swap array j dan array j tambah 1 sama dengan, yaitu j sama dengan j tambah 1. Lalu selesai. Selanjutnya di sini terdapat flowchart selection sort, yang dimana yang pertama itu kita mulai. Setelah start, kita memasuki input dengan input array and size. Setelah memasukkan input, kita melanjutkan ke proses dengan set i sama dengan 0, lalu ke decision apakah i kurang dari n kurang 1. Jika iya, lanjutkan ke i kurang dari n1, dan jika tidak, pergi ke n. Jika iya, maka lanjut ke set min index sama dengan 1, lanjut ke proses j sama dengan i plus 1. Jika iya, maka lanjutkan ke proses, dan jika tidak, ini proses akan memeriksa mini index sama dengan i. Selanjutnya di sini terdapat proses yang dimana array j kurang dari array min index. Jika iya, maka proses set min index sama dengan j, dan jika tidak, itu dilanjutkan. Setelah proses berlangsung, rectangle akan menambahkan j dengan 1, yang dimana diamond apakah min index tanda seru sama dengan i. Jika iya, maka rectangle akan tukar array i dan array min index. Selanjutnya memasuki proses tambah i dengan 1, lalu pada outputnya di sini akan mencetak array yang diurutkan. Setelah itu proses selesai. Jadi selanjutnya di sini ada flowchart merge sort, yang dimana pada flowchart merge sort ini terdapat input, yang dimana inputnya ini sendiri memasukkan array dan size. Selanjutnya di sini ada proses n lebih dari 1. Jika iya, maka lanjutkan, dan jika tidak, maka pergi ke selesai. Sebenarnya di sini ada proses yang dimana prosesnya itu bagi array menjadi 2, yaitu kiri dan kanan. Setelah proses pertama selesai, proses kedua di sini terdapat rekursif, yang dimana memanggil merge sort untuk right.
Selanjutnya di sini ada proses dengan menggabungkan antara left dan right menggunakan fungsi merge, yang dimana diamond apakah elemen left lebih kecil atau sama dengan right. Jika iya, maka tambahkan elemen left ke hasil. Jika tidak, maka tambahkan elemen right ke hasil. Selanjutnya di sini ada proses yang dimana tambahkan elemen yang tersisa dari left dan right ke hasil. Jadi lalu di sini terdapat output yang dimana outputnya itu mencetak array yang diurutkan. Setelah itu program selesai. Oke, jadi ini programnya yang dimana itu ada bubble sort, selection sort, dan merge sort. Jadi di sini bubble sort itu ada postcode-nya, jadi bisa dilihat dari sini. Jadi menggunakan perulangan dimana for. Jadi itu ada nilai n kurang i kurang 1. Jadi untuk comparison-nya swapnya 0,0, dan untuk selection-nya itu ada postcode-nya yang dimana i plus 1, n berbeda dengan bubble sort tadi. Dan untuk comparison swapnya itu menggunakan 0,0. Jadi di sini ada perbedaan di mana R itu sendiri dia menggunakan plus, sedangkan di sini menggunakan square. Jadi di sini swapnya plus sama dengan 1, dan untuk merge sendiri square-nya sama, untuk nilainya itu comparison sama swap 0,0. Tapi di sini dia tidak memakai for, dia berarti memakai while. Di mana while itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan untuk swapnya itu sama juga, plus sama dengan 1. Jadi itu bentuknya itu resonya nanti. Dan ini ada dataset generator, terus vector execution berarti mengeksekusi waktu. Dan ini adalah untuk tes algoritma sendiri. Jadi size-nya itu nilainya itu 10, 100, 1000. Di algoritma sendiri itu ada bubble sort, selection sort, merge sort. Untuk datasetnya itu yang dicari itu kan 3, yaitu adalah data acak, data terurut, dan data terbalik. Dari mana tuh datasetnya itu random, sorted, dan reverse. Jadi untuk fontnya itu sendiri tuh ada di sini, bisa dilihat. Dan jadi di sini yang akan didiskusi itu jadi data, test data, executive, comparison, swap, mixer time, and statistik, stats. Jadi ada pertukaran swap. Oke, kita akan jalankan. Oke, kita akan lihat dari atas. Ya, kawan-kawan bisa lihat di mana tadi data set itu 10. Jadi data setnya berukuran 10. Jadi sini ada 5 besar. Jadi random datanya waktunya tuh 0, comparison 45, swapnya 23. Sedangkan untuk data terurutnya itu 0, comparison 45, swapnya 0. Dan untuk reverse datanya tuh time-nya 0, comparison 45, swapnya 45. Berarti nilai terbesarnya itu di data terbalik sendiri, data swap 45. Karena di sini dibandingkan di sini 23 dan 0 untuk yang kecil. Oke, ini algoritma selection sort sama comparison-nya 45. Yang membedakan di sini adalah comparison-nya itu 45, 7 sama 5. Jadi yang paling kecil itu ya 0 sih. Ya 0 sebenarnya kosong. Jadi paling kecil itu 5. Selanjutnya di merge sort-nya itu di comparison itu nilai kecil yang enggak 45, melainkan nilai 2. Dan untuk swapnya sendiri tidak ada. Oke, untuk data setnya size 100 di algoritma bubble sort nilainya tinggi. Comparison 4950, sedangkan di sini swapnya 2655. Dan untuk di sini ada waktunya di data set 100. Jadi semakin besar datanya, maka akan waktunya itu akan berjalan. Nah, di sini bisa dilihat waktunya. Di sini ada perbedaan waktu. Jadi yang paling menonjol, paling besar datanya itu di random data campur, dan paling kecil itu adalah data terbalik. Dan untuk nilainya itu sama comparison, seleksinya sini beda 655, 49. Dan untuk selection sort itu memiliki waktu juga. Tapi di data terurut itu tidak ada waktu, melainkan swapnya itu tidak ada. Jadi dia nggak ada waktu, nggak ada swap juga. Jadi untuk random data ini swapnya 97, swapnya itu 50. Jadi di random data ini yang paling terbesar itu 97, yang paling kecil 50. Paling kecil sih 50 sih, 0 sih. Tapi kan hitungannya tidak ada. Dan untuk merge sort berarti di sini unik, nggak ada waktu, nggak ada swap, tapi memiliki comparison, yaitu 2. Untuk data size 1000, wah ini data campurnya itu memiliki waktu yang bertambah, makin naik. Comparison juga makin naik, swapnya juga makin naik, tapi di sini data terurutnya tidak ada nilai. Selection dia cuma memiliki data campur, itu comparison 2, data size 1000. Oke. Ini untuk 1000 algoritma 1000 ini nilainya makan naik terus. Selection juga, merge sort juga. Di merge sort ini dia nggak naik nilainya, tapi kecil dia nilainya, comparison-nya 2. Tapi untuk waktunya itu terbilang naik lah. Di selection naik juga waktunya, tapi nilainya juga tinggi, tapi untuk waktunya itu nilainya 0.
Tidak ada algoritma, jadi bisa dilihat sini datanya. Ya beginilah pada program mencari ini, kami mencari keseluruhan. Jadi itu ada bubble, selection sort, dan merge sort. Jadi sekian saja pada program codingan ini. Baik, jadi pada kesimpulannya ini adalah bubble sort dan selection sort ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, namun tidak efisien dengan kompleksitas sehingga kurang cocok untuk data besar. Sedangkan merge sort lebih efisien dengan kompleksitas dan cocok untuk data besar meskipun membutuhkan ruang tambahan untuk penyimpanan sementara. Baik, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.